Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Sebelumnya ada pantun dulu, pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya Cakep, melewati gua. Sebelum cakep. saya tampil PowerPoint, mari kita sapa teman-teman semua. Loh, Halo guys. nah di sini kita ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya Oke. sendiri, Zeran Abimanyu Gunawan, dengan NIM 12513613637. Lalu ada saya Najwa Nafila Putri dengan NIM 125136109. Dan saya Renata Antel Narasati dengan NIM 12513601112. Saya Zumena Aulasani 12513601122. Jadi teman-teman, mari langsung aja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Renata Antoni Larasasti. Salah. Saya, Pak. Udah ya, cepet dah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan mental menurut WHO merupakan kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu menghadapi tekanan hidup, mengenali potensi diri, berfungsi secara efektif, serta berkontribusi positif di dalam lingkungan sosial. Dalam konteks pendidikan, kesehatan mental yang baik berperan penting dalam menjaga konsentrasi, pengelolaan emosi, dan juga motivasi belajar mahasiswa. Sedangkan gangguan kesehatan mental dapat menurunkan fokus, ketahanan diri, dan semangat belajar akibat tekanan akademik maupun perubahan pola belajar. Faktor-faktor tersebut berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga penurunan motivasi belajar yang terlihat dari perilaku seperti menunda tugas dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, motivasi belajar baik intrinsik maupun ekstrinsik menjadi aspek penting dalam mendorong mahasiswa mencapai tujuan akademik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesehatan mental dengan motivasi belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Jadi kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kesehatan mental terhadap motivasi belajar. Yang kedua, bagaimana dampak gangguan kesehatan mental terhadap kualitas dan konsistensi proses belajar. Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental guna mengembangkan motivasi belajar. Lalu yang ketiga, terdapat tujuan penulisan, yang dimana pertama, tujuan kami adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kesehatan mental terhadap motivasi belajar. Yang kedua, mendeskripsikan dampak dari gangguan kesehatan mental terhadap kualitas dan konsistensi proses belajar. Yang ketiga, menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental guna meningkatkan motivasi belajar. Lalu, yang keempat ada manfaat penulisan. Yang pertama, menambah dan menguatkan wawasan serta kontribusi ilmiah terhadap bidang psikologi dan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness mahasiswa akan pentingnya kesehatan mental sebagai fondasi keberhasilan akademik. Yang ketiga, memberikan referensi dan insight tentang strategi atau upaya konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental sekaligus mengoptimalkan motivasi belajar. Lalu lanjut, bab 2 ada landasan teori. Nah, yang pertama itu pengertian kesehatan mental. Berdasarkan buku dari Mental Hygiene, kesehatan mental itu melibatkan berbagai aspek. Yang pertama ada cara seorang berpikir, merasakan, dan menjalani aktivitasnya sehari-hari. Lalu yang kedua ada cara seorang melihat diri sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah cara seseorang menimbang berbagai pilihan dan juga mengambil keputusan dalam kondisi tertentu. Lalu ada pengertian motivasi. Nah, motivasi itu merupakan dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk belajar yang terbagi menjadi motivasi intrinsik dari dalam diri dan juga motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Menurut bukunya Damanik dalam tahun 2020. Motivasi berperan penting dalam menentukan hasil belajar karena hasil belajar itu merupakan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, lalu adalah hubungan kesehatan mental dan juga motivasi belajar mahasiswa. Menurut Rahmawati,
Ketidakstabilan kesehatan mental dan juga penurunan kualitas akademik merupakan permasalahan umum yang dialami mahasiswa, di mana stres, kecemasan, dan juga depresi berdampak negatif pada pencapaian akademik serta menurunkan fokus belajar, terutama ketika motivasi dan dukungan keluarga itu rendah. Nah, stres akademik sendiri sering dipicu oleh tingginya tuntutan tugas, ujian, dan juga ekspektasi yang tidak realistis sehingga menghambat proses belajar mahasiswa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mahasiswa, penguatan dukungan sosial, pengembangan keterampilan, manajemen waktu dan stres, serta penyediaan layanan kesehatan mental dan juga program intervensi terintegrasi di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik secara lebih efektif. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dampak kesehatan mental terhadap motivasi belajar mahasiswa berdasarkan pengalaman partisipan. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian kondisi kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan kelelahan emosional guna memperoleh gambaran untuk hubungan kesehatan mental dengan motivasi belajar. Yang kedua ada subjek penelitian. Mahasiswa dipilih menjadi subjek penelitian karena berada pada fase yang rentan terhadap tekanan akademik dan non-akademik yang berhubungan dengan kesehatan mental dan motivasi belajar. Tuntutan perkuliahan serta pengalaman sosial selama masa studi dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan semangat belajar, sehingga mahasiswa aktif dinilai relevan untuk mengkaji pengaruh kesehatan mental terhadap motivasi belajar. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan 12 mahasiswa untuk menggali pengalaman dan persepsi terkait kesehatan mental dan motivasi belajar, serta telajurnal terhadap 6 artikel ilmiah nasional dan internasional terkini guna memperkuat landasan penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi handphone sebagai alat perekam dan dokumentasi wawancara, jurnal ilmiah sebagai sumber referensi yang relevan, laptop untuk penulisan karya ilmiah, serta buku catatan untuk mencatat informasi penting selama proses penelitian. Nah, lalu yang keempat ada hasil dan juga pembahasan. Nah, hasil penelitian itu didapatkan bahwasannya mahasiswa itu aktif dengan latar belakang, jurusan, dan juga semester yang beragam. Seluruh narasumber menyatakan bahwasannya kesehatan mental berpengaruh terhadap motivasi belajar, di mana kondisi mental yang baik meningkatkan fokus dan juga semangat belajar, sedangkan gangguan mental seperti stres, burnout, dan juga overwhelm menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Faktor pemicu gangguan mental meliputi beban tugas, masalah personal dan sosial, meliput manajemen waktu yang kurang baik, terus juga ada kurang istirahat, serta masalah internal seperti overthinking dan juga perfeksionisme. Dukungan dari keluarga dan teman, peran diri sendiri, serta strategi coping seperti melakukan hobi, beristirahat, dan juga mengakses layanan kesehatan mental terbukti membantu menjaga kestabilan mental mahasiswa. Temuan ini tuh menegaskan bahwasannya pentingnya upaya preventif dan juga promotif kesehatan mental untuk mendukung motivasi belajar dan juga kesejahteraan psikologis mahasiswa. Lalu ada pembahasan di mana berdasarkan temuan penelitian, kesehatan mental memiliki peran penting dalam memengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Kondisi mental yang stabil mendorong semangat, fokus, dan juga penyelesaian tugas akademik, sedangkan gangguan seperti stres, kecemasan, kelelahan emosional, dan juga burnout menyebabkan penurunan motivasi belajar. Temuan ini sejalan dengan teori motivasi yang menekankan bahwasannya kondisi psikologis itu mempengaruhi dorongan belajar individu. Dengan demikian, kesehatan mental dan juga motivasi belajar itu saling berkaitan, sehingga diperlukan upaya dari mahasiswa dan juga perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis dan juga keberhasilan akademik. Selanjutnya Lalu akan ada dijelaskan bab oleh 4, Najwa. penutupan. Di kesimpulan yaitu
Penelitian ini tuh menegaskan bahwa kesehatan mental dan motivasi belajar mahasiswa memiliki hubungan yang kuat dan saling mengaruhi. Kesehatan mental yang baik mendukung fokus, semangat, dan penyelesaian tugas akademik, sedangkan gangguan seperti stres dan tekanan belajar menurunkan motivasi. Dukungan lingkungan serta strategi coping yang tepat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental, sehingga upaya preventif dan promotif perlu diperhatikan untuk menunjang keberhasilan akademik mahasiswa. Lalu dasaran, mahasiswa perlu memperhatikan kesehatan mental dalam proses belajar agar motivasi belajar tetap stabil melalui manajemen waktu yang baik, lingkungan yang positif, dan dukungan support system. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh kesehatan mental terhadap motivasi belajar serta mendorong intuisi pendidikan dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan ramah kesehatan mental guna menunjang motivasi belajar dan kesejahteraan psikologis mahasiswa secara berkelanjutan. Oke, nah mungkin itu aja presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk penyusunan skripsi di semester-semester akhir. Akhir kata, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.